di kehidupan yang modern, ditambah lagi dengan semarak bulan Ramadan. Karena kalau kita tengok Bapak Ibu, dengan semangat Ramadan itu, anak-anak kita sekalipun sekolah meliburkan mereka karena atas kebijakan, maka mereka sebagian orang tua yang peduli dengan anak-anaknya, mereka perintahkan untuk banyak berdiam diri di masjid atau musala. Hingga kita dengar bukan saja di habis tarawih, ada yang sampai jam 3 pagi. Kita dengar malah di siang hari pun terbangun mereka, tak kalah di pagi hari, tidur kembali setelah subuh itu, mereka bangun jam 9, mereka datang lagi bersama-sama, menarik teman-teman untuk datang ke masjid musala lagi untuk membaca Quran kembali, hingga sampai waktu zuhur. Habis sholat zuhur pun mereka masih sambung. Ini yang terjadi sampai hari ini Bapak Ibu di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang mungkin kita harapkan generasi kita ke depan. Tapi alangkah sayang, peristiwa ini juga terjadi pada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Tapi berakhir Ramadan, maka berakhir sudah pula kegiatan membaca Quran buat anak-anak kita. Maka juga ketika kita membaca majalah, kita membaca koran ataupun mungkin melihat televisi, banyak kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak kita. Apakah itu anak kandung kita, anak tetangga kita, anak kaum muslimin dan kaum muslimat, atau anak-anak yang harusnya mengecap ilmu pendidikan. Tapi mereka terlibat dengan berbagai hal yang mereka termasuk orang-orang yang rusak moralnya, yang rusak akhlaknya, yang rusak pemikirannya, hingga masa depan itu suram bagi mereka. Maka kesempatan ini saya ingin menengok dari hasil apa yang saya lihat, hingga menjadi panduan praktis buat kita sebagai orang tua, dan terutama bagi pemuda yang mungkin kala ini, terutama yang hadir atau pemeriksa dokumentasi ini, yang mungkin belum menempuh jenjang pernikahan. Ini sangat menjadi panduan yang sangat baik untuk menata rumah tangga agar mendapatkan generasi yang baik untuk masa-masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, di slide Bapak, saya menggambarkan ini di awal, itu potret buram pemuda Islam saat ini. Artinya kita punya generasi Islam yang kita harapkan ke depan menjadi pemimpin, ke depan menjadi penguasa di negeri ini, pengusaha di negeri ini, menjadi pemerhatikan pendidikan di negeri ini Bapak Ibu. Namun sebagian anak-anak kita, generasi kita, ada yang terjebak dengan keburaman keadaan mereka. Akhirnya keadaan itu, kesimpulan kita, tak mungkin mereka akan menjadi orang yang kita harapkan untuk masa-masa yang akan datang. Siapa saja mereka Bapak Ibu? Terlihat pertama, hari ini Bapak Ibu, anak-anak kita di bawah usia 18 tahun, ya, malah ada yang tingkat SD, yang kalau dihitung persentasenya sudah cukup besar dibandingkan pada dulu-dulunya yang mengkonsumsi rokok. Kalau rokok itu dicari dengan uang sendiri mungkin masih lumayan Pak, tapi rokok itu dibeli dari dana yang diberikan orang tuanya untuk jajan sekolah. Ada sebagian anak-anak kita juga kadang-kadang uang SPP itu yang dititipkan ke dia, dia beli rokok sebahagian. Kasus itu terjadi, ketahuan oleh orang tuanya, tak kalah surat cinta datang dari sekolah menegur bahwa anak kita 2 bulan, 3 bulan SPP yang belum bayar. Di saat itu bapak ibunya kaget, ayahnya kaget, ibunya kaget. Padahal kemarin uang sudah dititipkan. Ternyata koreksi demi koreksi, terbongkarlah kasusnya bahwa uang itu dia gunakan salah satu beli rokok. Ada yang beli minuman keras, ada yang membeli narkoba dan segala macam. Jadi ketiga ini bapak ibu, anak-anak kita hari ini terjebak. Kalau rokok mungkin masih bisa kita hentikan selagi ada upaya, tapi kalau kecanduan minuman keras dan narkoba,
Bapak Ibu, ini yang membuat generasi kita suram pada masa depan. Karena mereka harus direhabilitasi, mereka harus diinapkan di suatu tempat di mana merehab agar mereka bisa kembali kepada normal. Itu pun kalau ada harapan. Kecil kemungkinan kalau sudah candu miras, kecil kemungkinan kalau sudah candu narkoba terhadap generasi kita yang kita harapkan untuk jadi pemimpin ujung masa yang akan datang. Siapa lagi mereka, Pak? Hari ini yang namanya pacaran itu sesuatu yang bukan asing lagi untuk kita bincangkan. Bukan sesuatu yang aktual lagi untuk disebut-sebut. Karena di media massa, di televisi, hari ini beritanya seperti itu, Pak. Apalagi ditambah dengan media sosial, Facebook kah namanya, Twitter kah nama, dan segala macam. Hari ini menjadi alat orang untuk berkomunikasi terkait dengan pacaran. Juga termasuk seks bebas, Pak. Hari ini kayak kondom itu dijual, di mana-mana apotek ada jual. Dan hampir semua anak-anak kita remaja tahu fungsinya. Maka bisa kemungkinan Bapak Ibu, apalagi ketika memperingati hari kondom sedunia, ada istilahnya, Pak, ya. Itu kadang-kadang di jalan-jalan ditawarkan, Pak. Nah, yang menawarkan itu tak tahu yang beli itu siapa sih. Jangan-jangan anak-anak yang masih usia sekolah. Coba kita lihat di Detik News, kita baca mantan pacar bunuh Sarah yang bergelang japa jas karena sakit hati. Dibunuhnya pacarnya gara-gara sakit hati. Ada lagi kasus pria ini lakukan aborsi dengan injak-injak perut pacarnya. Akhirnya anak yang di dalam kandungan itu, anak di luar nikah itu meninggal di dalam kandungan karena dia tidak ingin lahir seorang anak di luar dari perbuatan yang halal menurut Islam. Ada lagi, Pak, game online. Ada kasus yang kita baca di Roll Republik Online. Ini internasional, Pak. Ini internasional. Apa itu? Tewas setelah main game online non-stop 40 jam. Setelah 40 jam tewas gara-gara main game online. Anak kita hari ini, Pak, tingkat SD, kalau lah libur, cek saja tuh, kemana anak kita? Ke warnet. Ngapain? Pasti dia main game. Dan tambah lagi dengan orang tua hari ini cukup bangga. Hadiah, nak, kalau kamu dapat juara, kalau kamu habis 3 juz, kalau kamu bisa ini, mak belikan Android. Nah, bagi-bagi mereka, Pak, Android itu juga merupakan gerbang untuk bermain game online. Tambah lagi, Pak, ada lagi kita baca di Inilah.com. Apa itu? Main game online seharian, Dede tewas di warnet. Juga gara-gara game. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian lagi kita lihat yang selanjutnya, permusuhan di kalangan remaja generasi kita, perkelahiran, tawuran. Nah, berita di sebelah sana, Pak, ada Tempo, nih Tempo. Bapak bisa lihat. Itu tanggal 3 Mei 2017 yang lalu. Apa isi dari Tempo itu adalah, Bapak Ibu, tawuran berombongan pelajar SMA dan SMK yang sedang berkonvoy merayakan hari pengumuman kelulusan dengan baju coret-moret, dengan kendaraan yang apa ada, kadang-kadang tidak berknalpot atau knalpot diganti, atau mungkin semua kap-kap dibuka. Nah, itulah keadaan yang mereka banggakan ketika lulus. Akhirnya ada yang tersinggung, ada yang segala macam, gesekan, akhirnya Bapak Ibu apa? Tawuran. Inilah yang terjadi 3 Mei 2017 yang lalu. Bapak lihat itu ada yang tergeletak, kabarnya waktu itu kita baca terakhir itu sebanyak 18 orang. Ini tawuran yang gambar di atas. Ini tawuran juga nih gara-gara ada sesuatu yang tidak senang mereka antara sekolah dengan sekolah yang lain. Tambah lagi kejadian, ini perkelahian, Pak. Ada perkelahian gara-gara persoalan sepak bola. Nih, sepak bola Indonesia ini gara-gara sepak bola supporter tawuran. Ada yang luka-luka, ada yang kepalanya sobek dan segala macam, diberitakan di media massa. Nah, semuanya ini adalah anak-anak kita, Pak. Generasi kita yang usia mereka tuh di bawah 30 tahun rata-rata. Mereka harusnya masih kuliah, mereka harusnya sekolah dan segala macam. Itu yang terjadi pada hari ini. Itu gambaran potret dari generasi kita. Tambah lagi, Pak, ada yang tergila-gila pada artis. Pembeli tiket konser Justin di Beber antri 1 kilo. Nah, generasi muda 1 kilo antri untuk beli tiket jumpa dengan artis. Nah, bayangkan, kalau antri masuk masjid berapa bagusnya, Pak? Antri baca Quran giliran tadarus berapa hebatnya generasi kita.
tapi antri untuk nonton artis 1 kilo panjangnya. Nah, ini diberitakan. Inilah gambaran minimal Pak, dan banyak lagi saya pikir Bapak Ibu kita bisa akses, kita bisa baca tentang kondisi generasi kita hari ini. Nah, oleh karena itu saya menggambarkan ada 7, ini bahasa Inggris 7 ya, ada 7 kesalahan dalam mendidik anak kita, yang hingganya tadi kita lihat pecandu rokok berat, harusnya belum bisa merokok, pecandu narkoba, minuman keras, gaul bebas, pacaran, gantian pasangan hidup dan segala macam. Bapak Ibu, nah mungkin yang saya tinjau dari beberapa referensi berkesimpulan, sekalipun banyak mungkin yang ditulis oleh para tokoh pendidikan yang terkait dengan beberapa kesalahan, ada yang menyatakan 10, ada yang malah 15 sebutkan, tapi secara garis besar saya lihat mulai dari proses pernikahan orang tuanya dulu sampai diberikan pendidikan, saya berkesimpulan ada 7 celah kesalahan dalam mendidik anak kita. Kita lihat Pak, di sini kesimpulan. Bu bisa lihat, kalau Ibu bisa baca nampak itu. Apa yang pertama Bu, Bapak? Kesalahan dalam memilih pasangan hidup. Di mana salah sini Pak? Nanti kita akan lihat jawaban di bawah. Bagaimana petunjuk Nabi ketika menyuruh anak itu dicarikan pasangan seperti apa harusnya? Kenapa di sini dinilai Pak? Ada penelitian, sampai doktor mereka meneliti tentang pengaruh hasil perkawinan awal itu ketika mencari pasangan hidup terhadap generasi ke depan. Doktor dia Pak, gara-gara penelitian itu. Ternyata ada pengaruh Pak Haji. Cari pasangan hidup itu, cari istri cari seorang perempuan cari suami, seorang laki-laki cari istri, ternyata berpengaruh. Kalau dia memilih pasangan hidup sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul atau apa yang diajarkan oleh agama, itu sudah satu langkah dia memperbaiki generasi ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, semasa kehamilan kadang-kadang ada terjadi kesalahan Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang kan ada orang yang hamil itu hobi dia kadang-kadang minuman keras. Ini kesalahan di awal juga nih, kesalahan milih. Mungkin karena terayu karena kecantikan, atau terayu karena banyak harta dan segala macam, mabuk cinta, akhirnya dia mendapatkan seorang perempuan yang dulunya juga hobi minuman keras, atau ayahnya juga hobi minuman keras. Kemudian juga ada yang hobi narkoba Pak. Ada tertangkap suami istri karena narkoba. Kemudian yang apa lagi? Dengan jimat. Hamil kadang-kadang sesuatu yang diikat di perutnya itu, ada sesuatu yang ditanam, banyak pantangnya, ini tak boleh, itu tak boleh, percaya ini kejadian itu. Akhirnya hal-hal mitos dipercayai. Itu juga kesalahan. Kemudian yang ketiga, ketika melahirkan anak yang tidak diazankan dan diiqamatkan. Kenapa Pak? Mungkin orang tuanya tidak pandai. Terlepas dari urusan lupa, ada didapatkan orang tua yang ketika anaknya lahir tak pandai ngazankan. Syukur-syukur kalau ada orang yang menyaksikan tak kala itu, atau mungkin suami bidan yang bisa. Kalau melahirkan rumah sakit dapat pula perawat laki-laki yang pandai azan. Kalau sempat tak berazan-azan lah anak itu Pak. Kemudian juga tidak bersyukur apa yang diberikan Allah. Banyak orang tua menolak kelahiran anak karena tidak sesuai dengan yang inginkan. Dia ingin laki-laki yang datang perempuan, dia ingin perempuan yang datang laki-laki, dia ingin yang sempurna yang datang cacat. Akhirnya dia menolak dan tidak bersyukur atas anugerah Allah, juga berpengaruh. Nah kemudian lagi Bapak Ibu, ada yang mampu untuk berakikah tapi tak dia jalankan akikah, menganggap sesuatu itu tidak penting. Padahal nilai akikah juga memiliki implikasi terhadap jiwa anak untuk masa-masa yang akan datang. Yang keempat, dalam hal memberi nama. Di mana arti kesalahan dalam memberian nama Pak? Nama yang diberikan itu tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Mentang-mentang bahasa Arab kasih namanya anaknya Alinar. Alinar. Nah itu namanya, mentang-mentang harus bahasa Arab, akhirnya tak mau bertanya kepada orang yang tahu. Ada juga kadang-kadang bangga Pak, terkait dengan anak lahir pada tahun apa itu, pada kejadian apa itu.
Anak tahir pada pas hari Palentai, namalah anaknya Palentendai. Lahirnya anaknya pada tanggal 17 Agustus, berilah nama dengan nama-nama yang luar biasa. Tapi di balik nama itu sesungguhnya ada makna yang merusak secara tidak langsung tentang kejiwaan. Nama itu doa Pak. Rasidi, cerdas artinya. Kalau dipanggil terus Pak, mudah-mudahan cerdas juga jadinya. Iya kan? Banyak namanya Pak. Banyak yang ada di dalam Al-Quran itu yang digambarkan bagaimana di zaman Rasul, para sahabat, nama-nama yang malah ada di zaman Nabi itu namanya ditukar oleh Nabi. Susah betul hidup tuh, Nabi tukar namanya tuh. Akhirnya dia diberikan kemudahan oleh Allah. Ternyata nama juga berpengaruh, karena dia adalah doa. Yang kelima Pak, kesalahan dalam memberikan nafkah. Kadang-kadang sumber pendapat tidak jelas. Istri bertanya, dari mana nih bang dapat rezeki kita ini? Kok bertambah, dulu 150 sepekan, sekarang kok bisa 1 juta? Jangan tanya, pokoknya ambil sajalah. Nah, tak tahu asal muasal dari rezeki yang dia berikan. Padahal Pak, di zaman Rasul dulu ada kejadian anak yang sedang duduk-duduk kayak ini, ada yang masuk. Cuman persoalan subhat saja Nabi langsung tegur. Anak itu ada sesuatu yang dalam dirinya tidak halal yang masuk. Yang subhat saja Pak. Subhat itu yang tak jelas Pak, kedudukan hukumnya, entah halal entah haram, tak boleh, apalagi sesuatu yang jelas haram. Kemudian lagi Pak, memilih pendidikan. Hari ini kan kebanggaan kita dalam rangka memilih pendidikan, tujuan akhir kita adalah bagaimana bisa bekerja Pak. Di mana sekolah anak di situ? Oh mantap, nanti kerjanya di situ. Di mana anak sekolah? Di pesantren. Kok pesantren Bu? Dia nakal. Jadi target pesantren itu Pak untuk memperbaiki orang nakal-nakal saja. Ini juga menjadi kerusakan kita ke depan Pak. Kalaulah banyak anak yang tak peduli lagi kita serahkan dengan pendidikan agama Islam, akankah ada orang lain yang menyelamatkan generasi kita? Mereka selamatkan ya, tapi untuk menyelamatkan generasi kita belum tentu bisa. Kemudian yang ketujuh, teman bergaul anak harus dibatasi Pak. Ini ndak siapa yang datang, ada laki-laki datang, Bu, malam ini malam minggu saya bawa si anu ya Bu, bawa sajalah, jangan lambat-lambat pulang ya, pokoknya jangan sampai jam 12. Ada yang diizinkan anaknya di sini itu begini Pak. Bayangkan Pak, saya pernah kadang-kadang beranalogi begini, Bu, dulu kita kan menutup makan itu dengan tudung saji. Tudung saji itu terbuat dari daun pandan kadang-kadang atau dari plastik. Khawatir juga kita kalau dimakan kucing karena tidur tengah malam, di atasnya dihimpit dengan batu lado. Nah, sudah ditutup, dihimpit dengan batu lado, masih diangkat kucing juga lagi Pak. Apalagi Pak tak ditutup. Nah, silakan berbual lah Mika ya, mak ke belakang dulu. Silakanlah jalan-jalan dulu ya, bapak keluar. Sedangkan ditutup aja dimakan kucing Pak, apalagi yang terbuka. Maka tak heran Pak, di subuh-subuh Ramadan itu satu laki-laki menggonceng 3 perempuan, ada satu perempuan menggonceng 2 laki-laki. Tak heran, kenapa? Dilepas sama keluarganya itu. Akhirnya ketika terjadi kasus akhirnya orang tuanya melapor ke laki-laki ke polisi. Akhirnya karena punya bukti, akhirnya laporan diterima. Yang orang tua nak mau menerima kesalahan, tapi salahnya berawal dari kita yang mengizinkan mereka bergaul tanpa ada batas. Bu, dulu orang tak kenal, maaf, saya masih SD dulu Pak, maaf bercakap ini, kadang-kadang berenang tuh Pak, kadang-kadang tak pakai celana tuh berenang. Itu pun banyak kasus Pak yang di luar nikah kejadian. Apalagi zaman sekarang, yang anak TK saja sudah nonton film-film yang terkait dengan bagaimana pacaran, apa itu cinta. Anak-anak TK udah tahu Pak, main pondok aja lah tahu dia tuh siapa yang jadi mak, siapa yang jadi bapak. Anak-anak TK main apa namanya tuh sama-sama kawannya. Hari ini udah begitu. Kenapa? Dari mana dia dapat? Dari cerita TV. Dari mana dia dapat? Dari tontonan, lewat HP segala macam. Dulu usia SD saja Pak, kita tahu berenang di parit-parit besar aja Pak, ada yang tidak pakai celana. Itu pun kondisi masa itu yang belum tahu dengan hal itu saja Pak. Kasus-kasus di luar nikah itu banyak terjadi. Apalagi hal yang terbuka lebar hari ini. Nah, inilah yang harus kita perhatikan terhadap teman bergaul anak-anak kita. Jadi 7 Bapak Ibu, ada kesalahan kita dalam hal
mendidik masa depan anak. Pertama, dalam memilih jodoh mereka. Ketika masa hamil juga kita tak memberikan yang harusnya dilakukan. Ketika lahir juga mereka tidak diberikan yang terbaik. Dalam memberikan nama, mereka juga memberikan nama yang tidak memberikan doa kepada mereka. Doa, tapi doa juga cuman berdoa sesuatu yang tidak baik. Dalam hal memberi nafkah juga tidak nafkah yang halal. Dalam memberikan pendidikan tapi tidak fokus kepada pendidikan mereka. Islam menjadi pendidikan utama. Yang terakhir, juga tidak peduli kita ketika melihat siapa anak kita, dengan siapa mereka bergaul. Nah, oleh karena itu Pak, ini sebuah puisi tapi bahasa Arab. Kalau kita putar cukup lama Pak. Ini puisi seolah-olah puisi tapi ini berkhutbah dia. Nah, cukup lama panjang. Saya pikir karena waktu kita langsung saja. Nah, dari yang 7 tadi Pak, kesalahan itu sesungguhnya bisa kita tolerir dengan cara itu juga. Yang pertama, ketika memilih pasangan hidup, kita lihat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Pertama, karena harta. Untuk apa kita tengok harta Pak? Karena biasanya pasangan hidup pertama itu kan sebulan 2 bulan kan belum bisa bekerja Pak. Maka itulah untuk menutupinya itu. Minimal untuk itu. Yang kedua, karena kedudukannya. Kalau keluarganya, keturunannya orang baik-baik Pak, insya Allah dia menjadi orang-orang yang baik-baik. Kita ingat seorang pemuda yang makan apel hanyut. Seorang pemuda makan apel hanyut. Akhirnya dia sadar bahwa yang dia makan itu bukan miliknya. Dia cari tukang kebun, di mana kebunnya. Tanya ke tukang kebun, bukan miliknya. Siapa yang punya? Rupanya orang tua di sana. Dia temui orang tua itu, akhirnya dia beri. Aku akan maafkan kamu memakan sesuatu yang kumiliki kalau engkau melakukan beberapa syarat. Syarat pertama, kerja denganku 2 tahun tak bergaji. Siapa? Pokoknya bapak menghalalkan. Dah lewat 2 tahun. Yang kedua, engkau harus nikahi anakku yang tidak punya telinga, yang nutup matanya, yang tak ada kakinya, yang tak potong tangannya. Siap kamu? Siap. Saya halalkan kalau kau siap. Pak, lupa tengok anak gadis cantik belia. Kenapa matanya dianggap buta? Karena tak pernah nengok maksiat. Kenapa tangannya potong? Karena tak pernah memegang yang maksiat. Kenapa kakinya tak ada? Dianggap tidak pernah jalan ke tempat maksiat. Kenapa telinganya peka? Karena tak mendengar sesuatu yang maksiat. Dipelihara oleh orang tuanya anak gadis. Akhirnya pemuda apel tadi menikahi dia. Lahirlah seorang ulama besar yang bernama apa? Ulama yang 4 mazhab itu. Itu dari Pak, sesuatu yang dia sadar itu aja tak halal. Rela 2 tahun tak bergaji Pak, agar dihalalkan. Hari ini apapun nampak Pak. Tiang listrik di jalan makan, komputer di kantor telan, kerikil makan. Jadi bukan lagi nasi dimakan orang, semua yang ada dimakan Pak. Akhirnya generasi kita lahir dari generasi yang dari sulbi kita, dari sperma kita sesuatu yang sudah tidak halal. Maka dari itu ini penting menjadi kita kedudukan yang baik, keturunan yang baik. Kemudian cantik parasnya untuk apa Pak? Agar tak melilik lagi ke cewek-cewek yang lain. Istri kita sudah cantik juga. Yang selanjutnya karena agamanya. Maka kalaulah kita pilih wanita itu karena bagus agamanya, maka Bapak Ibu, itulah yang membuat kita menjadi orang yang bahagia. Maka kunci utama memilih pasangan hidup untuk keturunan kita adalah tanya dulu sholatnya. Ada seorang guru ketika beliau diutus menjadi qadhi P3 NTR dulu Pak, ada seorang pasangan ingin nikah sehabis Jumat. Datanglah mobil sehabis Jumat. Habis Jumat mobil pengantin yang dia itu datanglah. Begitu juga laki-laki dengan gagahnya, dengan tampan, dengan jas yang terbarunya. Yang perempuan dengan paras cantiknya datang. Ketika akan nikah, yang qadhi tanyakan pertama itu bukan masalah siapa mak bapaknya. Yang ditanya pertama, kamu salat Jumat tak tadi ke laki-laki? Tanya dulu Pak. Yang perempuan, engkau sudah sholat zuhur tadi? Belum, sholat dulu. Kalau tidak tuh aku tak mau nikahkan. Tes kedua, kasih Al-Quran. Tak pandai, tak dinikahkan dulu. Ada satu kampung Pak di Sumatera Barat itu tak menikahkan orang kalau dia tak pandai baca Quran. Ajarkan ikra dulu. Ada kampung itu Pak. Nah, itu ada satu kampung. Begitu Pak. Ada laki-laki pakai cincin emas, buka Pak.
Engkau ni solat tidak, mau jadi pengantin, membimbing anak perempuan itu jadi istrimu, akan lahir dari dia anakmu. Ayahnya saja ketika akan menikahkan itu tidak sembahyang Jumat, bagaimana nasib generasimu? Solat. Emas tak boleh kau pakai sebagai laki-laki oleh agama. Kenapa kau pakai? Sedangkan aku akan menghalalkan melalui walinya sesuatu yang sebelum halal, nanti setelah ijab kabul disahkan oleh saksi menjadi halal milikmu. Sekarang kau pakai yang haram, yang tak boleh kau pakai. Kira-kira bagaimana menurutmu? Bisa buka Pak. Gitu Pak. Kenapa? Karena agamanya. Nah gitu. Kemudian Pak, dalam hadis Tirmizi, jika datang kepada kalian seorang laki-laki, kalian redhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Maka nikah juga karena agama dan akhlak. Itu yang pertama. Jadi solusi itu Pak. Yang kedua, solusi atas kesalahan dalam ketika melahirkan, ketika hamil, ini ditunjukkan Pak. Yang pertama, sebaiknya bergembira atas berita kehamilan. Berita kehamilan itu gembira, karena Al-Quran menunjukkan bagaimana ketika Ibrahim mendapat kabar tentang Ismail itu anaknya sudah ada dalam kandung istrinya. Begitu juga yang kedua, melindungi diri dan kandungan dari gangguan setan. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholat sunat, kemudian baca-baca surah ayat kursi yang ditunjukkan oleh agama. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang diganggu oleh syaitan, diganggu jin, itu harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, membaca Quran Pak, minimal mendengarkannya. Tak bisa baca Quran, mendengar saja tak bisa. Buta beli nanti MP3 itu taruh di rumah, atau ada HP simpan MP3 tentang baca-bacaan ayat Quran, putar tidur. Ini ada pula orang bulan Ramadan Pak, datang ke masjid marah-marah dia. Ternyata dia orang dikenal di kampung itu yang pernah disolat di masjid itu, tapi marah anak-anak baca Quran tengah malam. Nah kalau ada orang yang sakit telinganya mendengar baca Quran, kalau kata Pak Rektor itu Pak, itu dipertanyakan tentang keislamannya itu. Masa sakit telinga orang? Orang Eropa saja Pak Haji, seorang peneliti profesor bidang dalam psikologi, ketika dia susah tidur hampir sebulan, yang menirukan dia ayat Quran lah. Udah keliling kemana-mana cari obat tidur, nggak bisa dia. Akhirnya dia mendengar ketika hotel tempat dia tidur, dia mendengar kayak di sinilah, mendengar ada pengajian dari sebuah masjid, tertidur dia. Akhirnya ketika dia terbangun, karena seiring dengan berhentinya ayat Al-Quran itu, maka dia cari sumber Al-Quran itu di mana kedengaran. Akhirnya dia dapatkan orang itu menjawab, itu ayat suci Al-Quran. Sejak itulah dia beli itu ayat-ayat Al-Quran yang MP3. Setiap dia rasanya mau tidur, dia putar, tertidur dia. Akhirnya masuk Islam Pak. Nah, luar biasa. Umar bin Khattab, berapa kerasnya Pak? Dengar Al-Quran, luluh hatinya. Ada orang baca Al-Quran, qalilan ma tashkurun, keras Umar bin Khattab itu. Tapi mendengar ayat qalilan ma tashkurun, netes air matanya. Takut tak masuk ke dalam orang-orang yang sedikit bersyukur itu. Begitulah Umar bin Khattab. Nah kemudian Pak, yang keempat, ikhlas dalam menjalani kehamilan. Ini ada juga yang tidak ikhlas Pak. Marah-marah dia dengan suaminya, marah-marah dia dengan anak-anak yang ada sama dia, marah dengan kehamilannya, karena dia tidak ikhlas. Ini juga berdampak kepada perilaku anak kita ke depan. Maka dari itu Pak, dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud 3111 disahihkan oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim, ya, di jilid 13 halaman 262, itu apa kata Nabi? Dan wanita yang meninggal dunia karena melahirkan itu syahid. Sampai-sampai Pak, kalau dia ikhlas dalam kehamilannya itu, meninggal tak kala itu Nabi sebutkan meninggal dia itu dalam keadaan syahid. Kemudian Pak, solusi yang selanjutnya, perbuatan ketika melahirkan. Pertama, dalam Islam ditunjukkan mendoakan bayi. Hadis Bukhari 5467, dalam kitab Muslim 2145. Apa kata Nabi? Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika anakku lahir, aku membawanya ke hadapan Nabi. Beliau memberikan nama bayiku Ibrahim dan mentahnik dengan kurma, lalu mendoakannya dengan keberkahan. Kemudian beliau kembalikan kepadaku. Anak lahir kasih ke Nabi, Nabi doakan anaknya, dikasih nama ketika itu mentaknik. Nabi ambil kurma, Nabi kunyah kurma itu halus-halus, lalu dikasih ke mulut bayi.
Doakan, Pak. Yang kedua, azan dan iqamatkan. Ini Bapak Ibu kita lihat nanti dalam Al-Majmu' pada juz 8 halaman 443. Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i, apa kata dia? Berkata sekelompok ulama dari sahabat-sahabat kami, ulama Syafi'iyah, disukai untuk diazani di telinga kanan dan diiqamati di telinga kiri bayi yang baru dilahirkan. Tujuannya apa, Pak? Jangan kedengaran musik dulu, Pak. Ini baru lahir, Pak, langsung bunyi musik. Ndak iqamah dan azan dulu disidupkan. Kenapa? Dalam jiwa kita ini kan waktu lahir, Pak, disebutkan oleh hadis kullu mauladin yuladu 'alal fitrah. Bayi yang lahir itu bawa potensi fitrahnya tak ada. Tak tengok dari kalangan mana, lahir dari suku apa dia, yang jelas lahir bawa fitrah. Fitrah itu tauhid, dihidupkan dengan azan ketika dia lahir. Kemudian, Pak, tahnik. Nah, tahnik ini hadis dari Imam Bukhari nomor 5468 dan Imam Muslim nomor 2147. Apa kata Nabi? Apabila didatangkan bayi yang baru lahir ke hadapan Rasulullah, maka beliau mendoakan barokah kepadanya dan mentahniknya. Mentahnik itu mengunyah kurma halus-halus lalu mengasih kepada anak itu. Kemudian yang terakhir, Pak, yang keempat, akikah. Ini panjang hadisnya, tapi kita ambil sedikit saja dari Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi ada 5 kitab yang meriwayatkan hadis ini. Dalil akikah ini dari Samurah bin Jundab. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Semua bayi tergadai dengan akikahnya yang pada hari ke-7 disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Jadi jangan sangka, Pak, walaupun akikah itu adalah sunnah muakkad, tapi, Pak, sampai-sampai Nabi harus mengeluarkan 3 kategori. Kalau hari ke-7 tak sanggup, hari ke-14 tak sanggup, 21. Itu rentang waktu menunjukkan kapan mampu kita. Malah ada dalam satu kitab menunjukkan sunnah mengakikahkan diri sendiri. Gitulah pentingnya akikah. Kenapa, Pak? Bagi kita yang datang ke orang akikah itu untuk apa, Pak? Kalau bayi kita tengok, Pak, 2 jam dia tidur. Kalau dicium bau apa dia, Pak? Masih harum kan? Coba kalau nenek 65 tahun bangun tidur kita cium, kira-kira baunya sama dengan bayi yang baru lahir? Tak sama, Pak. Gitu kesucian anak itu. Yang kedua, Pak, nengok bayi yang baru lahir langsung ingat, beginilah ketika aku dilahirkan dulu, tapi tak sebentuk itu pula aku sekarang. Mengingatkan kita juga. Luar biasa akikah ini. Nah, Bapak Ibu, itu perbuatan untuk solusi terhadap ketika anak lahir. Lalu bagaimana kesalahan ketika dalam memberi nama, Pak? Ini jawabannya. Nama adalah ciri atau tanda. Maksudnya adalah orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal orang lain. Hingga dalam suatu riwayat dalam Al-Qur'anul Karim, kisah dalam Quran surah Maryam ayat 7. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Jadi petunjuk ayat ini, Pak, cari nama-nama yang mempunyai makna, ada doa di dalam. Nama-nama yang di dalamnya ada kaitan dengan nama-nama yang baik. Kemudian buat juga nama dalam gambaran ayat ini yang nama itu belum pakai orang. Ini ndak ada nama yang dipakai orang. Dia hebat sepak bola, dia Messi namanya, lahir anak kasih Lionel Messi. Carilah nama-nama yang baik, yang nama-nama yang mungkin di kampung itu tak ada. Ya, Pak, nanti dipanggil 1 datang 9, lalu tinggal milih. Nah, itu tak baik juga. Ini gambaran ayat. Nah, kemudian, Pak, kita juga dapatkan oleh Ibnu Hazm dalam Maratib Al-Jima' halaman 154, apa katanya? Hakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal serta memuliakannya. Jadi orang yang memiliki nama yang baik seolah-olah dia dimuliakan. Oleh sebab itu para ulama bersepakat bahwa wajibnya memberi nama kepada anak laki-laki dan perempuan dengan nama yang baik. Itu kata Ibnu Hazm. Kemudian, Bapak, yang selanjutnya, kesalahan dalam memberikan nafkah. Itu tadi yang kita sebutkan di atas konteksnya. Oleh karena itu kita lihat secara bahasa nafkah artinya sesuatu yang dibelanjakan
sehingga habis tidak tersisa. Sedangkan secara istilah syariat artinya mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman, pakaian atau tempat tinggal. Dalam hadis Muslim, hadis yang 2137 dikatakan oleh Rasulullah, dan mereka para istri mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian nafkah yang diwajibkan atas kamu sekalian wahai para suami. Dalam hadis lain juga Bukhari meriwayatkan 4945, ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar, bil ma'ruf. Jadi carilah rezeki untuk istri, anak, dan kita juga sesuatu yang baik. Itu solusi, Pak. Kemudian juga ada kesalahan dalam memberikan pendidikan. Ini solusi, Pak. Yang pertama, ketika anak itu sudah lahir, Pak, kita mengenalkan dan mereka anak tentang tauhid. Kenapa? Dalam suatu kitab, Pak, Sya'bul Iman juz 6 halaman 398 dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, baru pandai bercakap, ajarkan tauhid dulu. Ya kan, Pak Haji? Nah, dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakan juga la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian dia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Jadi hidup diawali dengan tauhid, ditutup mati dengan tauhid. Andaikan 1000 tahun dia hidup, maka dosanya tidak akan ditanyakan lagi. Nah, jadi seolah-olah, Pak, kalimat la ilaha illallah itu kalau di awal dia hidup diberikan la ilaha illallah, mati dia kita ucapkan juga oleh Allah, talkinkan, berarti seolah-olah dia sudah dijaga oleh Allah dari segala bentuk dosa-dosanya, maka tak perlu tanya lagi sekalipun hidupnya 1000 tahun. Kemudian yang kedua, mendidik anak tentang solat. Ini dalam Al-Quran surah Toha ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu, istri, suami, dan anak-anakmu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dalam juga hadis lain disebutkan, muru auladakum bis sholah, suruhlah anakmu solat kalau mereka sudah umur 7 tahun. Kalau sampai 10 juga enggak solat, pukul. Bu, saya ingin berhitung secara matematik. Hadis ini pernah kita analisis ketika Paskah kemarin. Saya dapat hadis ini karena di ujung hadis itu adalah perintah untuk memisahkan anak perempuan dengan laki-laki kalau sudah berusia 7 tahun dari tempat tidur, Pak. Nah, kan perintah, no? Pisahkan tempat tidur mereka kalau mereka sudah berumur sebagaimana disuruh sholat tadi. Nah, Bapak Ibu, apa makna dari menyuruh itu? Pak, tengok, suruhlah anakmu sholat kalau mereka sudah 7 tahun. Lalu ketika 10 mereka tak sholat, pukul. Berapa lama menyuruhnya, Pak? 3 tahun. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, dengan halaman yang berbeda dalam kitabnya, di situ ada disebutkan, Pak, juga ada dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Beliau adalah imam Masjid Nabawi dan hakim di Mahkamah Syariah Madinah, berkata, sifat manusia adalah cepat terpengaruh dengan teman pergaulannya. Manusia saja bisa terpengaruh bahkan dengan seekor binatang. Maka Nabi sebutkan dalam hadisnya, kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang yang meninggikan suara di kalangan penggala unta, dan ketenangan terdapat dalam penggala kambing. Artinya apa, Pak? Orang kalau mengembala unta biasanya suaranya keras-keras, Pak. Mengembala unta itu, Pak, harus kuat suara awak. Kalau tidak itu tak didengar sama unta. Kalau mau kambing, diam saja, Pak. Karena kambing asal ditarik sikit dia tenanglah tuh. Jadi kata Nabi, orang yang mengembala kambing, mengembala unta aja, Pak, kadang-kadang terpengaruh dengan ternaknya. Orang kadang-kadang, Pak, setiap sebentar menjelang berbuka balak 6, menjelang sahur balak 6, mati nanti yang nampaknya balak 6 juga, Pak. Karena manusia itu selalu terpengaruh oleh apa yang menjadi kebiasaan. Maka dari itu termasuk berteman. Oleh karena itu, Pak, Imam Masjid Nabawi, dia juga bukan hakim di Mahkamah Syariah Madinah, menyebutkan bahwa manusia itu kadang-kadang sifatnya terpengaruh dari pergaulan tentang siapa yang dia teman bergaul itu. Nah, kemudian oleh karena itu, Pak, teman yang baik itu ada 5 kategori. Pertama, teman yang baik buat generasi kita itu kalau akidahnya lurus.
Ingatkan anak kalau berteman dengan orang-orang apalagi di luar seakidah, Pak. Dia akidahnya tak sama dengan anak kita, ingatkan. Ya, Pak. Yang kedua, bermanhaj yang lurus. Yang ketiga, taat beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Ingat, jangan suruh anak kita berteman dengan orang-orang yang hobi maksiat. Kadang-kadang, Pak, celana tuh baru dibeli ayahnya 3 minggu yang lalu, Levi's 505, harga 250. Sore itu sudah dalam kebaikan. Teman yang baik itu adalah teman yang mau menegur ketika kita salah, ya, Pak. Kita salah ditegurnya, itu yang paling baik. Kemudian selalu mengingatkan kita tentang kebaikan. Itulah teman yang paling baik. Bukan ketika kita ada duit dia dekat, ketika tak ada duit dia jauh, Pak. Ketika kita menderita dia ketawa, dia menangis ketika kita senang. Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Makanya harus SMS. Senang melihat orang senang, susah melihat kalau orang susah. Jangan terbalik. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu bukan teman yang baik. Nah, itu mungkin, Pak, diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, kita gambarkan bagaimana potret remaja pemuda kita hari ini yang akan menjadi pemimpin kita untuk masa yang akan datang. Ternyata kesalahannya ada 7 sebagaimana yang disebutkan. Ketujuhan itu tadi juga kita ketemukan beberapa hadis Nabi, pendapat para ulama untuk mengembalikan yang 7 itu kepada yang sebenarnya. Insya Allah kalau ini menjadi tekad kita bersama dan perbaikan generasi kita untuk masa yang akan datang, insya Allah, Pak, Dumai, Riau, Indonesia akan menjadi bangkit karena kita pada posisi mayoritas penduduk Islam, tapi jangan ibaratkan buih di lautan yang tak berdaya, dihembus ombak ke Bangkaping, atau ibaratkan berebut makanan yang satu hidangan, Pak, sibuk dengan hal itu, padahal orang sudah sampai ke bulan berpikir, kita masih di bumi juga urusan memikir tentang rumput, bagaimana cara memotongnya. Orang sudah tinggi ilmunya, awak baru berpikir tentang khilafiyah. Orang sudah sampai ke sana berpikir kemajuan, kita masih berpikir tentang hal-hal yang tidak seharusnya pantas kita berpikir lagi. Untuk itu, Bapak, itu saja mungkin kesempatan yang baik ini saya sampaikan. Ini pesan kita di Ramadan yang ke-8, puasa yang ke-8, bukan Ramadan ke-8. Ramadan sudah lama ya, 1400 sudah. Ya, tapi yang terakhir di Ramadan ini, Pak, itu gambaran kita. Tapi banyak lagi sisi-sisi lain yang menjadi persoalan tentang pendidikan kita ke depan. Karena kita perlu perbaikan tentang cara berpikir guru. Saya sudah melakukan penelitian tentang cara berpikir guru. Ternyata Bapak Ibu, banyak cara berpikir guru kita ini sekarang tidak lagi pada posisi bagaimana menjadikan anak-anak kita cerdas dalam bidang intelektual, cerdas dalam bidang spiritual, ya. Itu kita khawatirkan hasil kajian kita. Kemudian ditambah lagi dengan gaya mengajar guru kita hari ini memang juga menjadi pertanyaan buat kita semua. Maka apapun yang terjadi baik di sekolah, guru, di masyarakat, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk perbaikan agar generasi kita lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Itu saja mungkin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membacakan doa menutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب صل